Shalom, selamat tahun baru saudara-saudara. Kita bersyukur kita boleh ada di hari kedua di tahun 2026 ini. Karena itu mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan beribadah kepadanya. Kita angkat pujian kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau menuntun kami boleh ada di hari kedua di tahun 2026. Kami bersyukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan. Dan saat ini, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tuntunlah kami supaya dapat mendengar firman dengan baik dan menghayatinya dan menuntun kami untuk dapat melakukan kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dalam Matius 20 ayat 13 sampai 15. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan di hari ini, kemurahan Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali di hari-hari pertama tahun yang baru, kita seperti berdiri di antara dua perasaan. Di satu sisi ada harapan, ingin hidup lebih baik, keluarga lebih damai, iman lebih kuat. Namun di sisi lain, masih ada bayang-bayang tahun yang lalu, di mana doa yang belum terjawab, usaha yang belum berhasil, dan harapan yang sempat tertunda. Tanpa kita sadari, hati kadang mulai bertanya, "Tuhan, apakah aku cukup setia? Apakah aku layak menerima kebaikan-Mu di tahun ini?" Firman Tuhan hari ini mengajak kita memulai tahun bukan dengan pertanyaan tentang kelayakan, tetapi dengan pengenalan yang benar tentang kemurahan Tuhan Allah. Saudara, Yesus berkata dalam Matius 20 ayat 13 sampai 15, ketika tuan kebun menjawab keluhan para pekerja, "Aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Mari kita perhatikan baik-baik, para pekerja itu sebenarnya tidak dirugikan. Mereka menerima penuh upah yang dijanjikan. Namun hati mereka menjadi gelisah karena mulai membandingkan diri dengan orang lain. Masalahnya bukan kekurangan berkat.
melainkan hati yang tidak lagi bersyukur. Bukankah kita juga sering mengalami hal ini? Kita tidak kekurangan, tetapi kadang kehilangan damai. Kita sudah diberkati, tapi kadang sulit bersukacita, karena mata kita lebih tertuju pada apa yang orang lain terima. Saudaraku, firman Tuhan ini menegaskan dua hal penting. Pertama, Tuhan berkata, "Aku tidak berlaku tidak adil." Artinya, Allah setia pada janjinya. Tidak ada satupun kebaikan yang Ia janjikan akan Ia ingkari. Dan yang kedua, Tuhan berkata, "Aku bebas bermurah hati." Artinya, Tuhan tidak dibatasi oleh hitungan manusia tentang siapa yang lebih pantas dan siapa yang lebih layak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di awal tahun ini, mungkin ada di antara kita yang merasa sudah bekerja keras, sudah berdoa sungguh-sungguh, tapi hasilnya belum seperti yang diharapkan. Firman Tuhan hari ini menguatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah salah memberi, hanya caranya sering berbeda dengan perhitungan kita. Kalimat terakhir Yesus sangat menembus hati. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Awal tahun adalah waktu yang tepat untuk membersihkan hati, melepaskan iri, berhenti membandingkan, dan kembali bersyukur atas bagian yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebab hati yang bersyukur akan melihat kemurahan Tuhan, tetapi hati yang membandingkan akan selalu merasa kurang. Mari saudara, kita jalani tahun yang baru ini dengan keyakinan sederhana namun teguh, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil dan murah hati. Ia tahu apa yang kita perlukan dan Ia memberi tepat pada waktunya. Kiranya tahun ini, rumah tangga kita dipenuhi bukan oleh tuntutan, tetapi oleh syukur. Bukan oleh iri, tetapi oleh damai. Karena kita percaya bahwa kemurahan Tuhan selalu cukup bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu mengingat bahwa sesungguhnya kami hidup karena kemurahan Tuhan, dan karena itu ajar kami untuk selalu bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kiranya dalam kami memaknai tahun 2026 ini sebagai tahun rahmat Tuhan, kami akan dimampukan untuk selalu mengucap syukur dan mengisi hari-hari hidup dengan semua hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, diberkatilah setiap pribadi, diberkati setiap keluarga, dalam segala harapan dan kerinduan di sepanjang tahun 2026 ini. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhanlah yang akan terus melingkupi perjalanan hidup kami semua. Ini kami Tuhan yang berdoa, bermohon sambil mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.